Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Berikut ulasannya. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan hal yang sepadan dengan Al-Quran hanya karena satu aspek saja. Akan tetapi banyak aspek, baik aspek lafadziyah atau morfologis, maknawiyah, semantik, dan ruhiyah atau psikologis. Semuanya berdasarkan dan bersatu, sehingga melemahkan manusia untuk melawannya. Namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam meninjau segi kemujizatan Al-Quran. Perbedaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemujizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan yang tersendiri dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk prosanya, baik dalam permulaannya maupun suku kalimatnya. Yang kedua, sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemujizatan Al-Quran itu terkandung dalam lafal-lafalnya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra, dan susunan yang indah. Karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya. Yang ketiga, ulama lain berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran itu terhindar dari adanya pertentangan dan mengandung arti yang lembut dan memuat hal-hal gaib di luar kemampuan manusia dan di luar kekuasaan mereka untuk mengetahuinya. Yang keempat, ada lagi ulama yang berpendapat bahwa segi kemujizatan Al-Quran adalah keistimewaan-keistimewaannya yang nampak dan keindahan-keindahan yang terkandung dalam Al-Quran, baik dalam permulaan, tujuan, maupun dalam menutup setiap surat. Uraian singkat tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan bahasanya yang indah. Susunan gaya bahasa dalam Al-Quran tidak bisa disamakan oleh apapun, karena Al-Quran bukan susunan syair dan bukan pula susunan prosa. Namun ketika Al-Quran dibaca, maka ketika itu terasa dan terdengar mempunyai keunikan dalam irama dan ritmenya. Cendekiawan Inggris Marmaduke Bithell dalam bukunya yang berjudul The Meaning of Glorious Quran menulis, Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nada-nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita. Yang kedua, uslubnya yang menakjubkan. Al-Quran muncul dengan uslub yang sangat baik dan indah, mengagumkan orang-orang Arab karena keserasian dan keindahannya, keharmonisan susunannya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai istimewa yang tidak akan terdapat dalam ucapan manusia. Yang ketiga, keagungannya. Al-Quran mempunyai kemegahan ucapan yang luar biasa, yang berada di luar kemampuan manusia untuk menguasainya atau mendatangkan persamaannya. Kandungan Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa-jiwa pendengarnya dan dapat melembutkan hati-hati yang keras. Yang keempat, syarat yang sangat rinci dan sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma keutamaan dan sopan santun, undang-undang hukum ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quran juga mengatur kehidupan keluarga, menjunjung nilai-nilai kebebasan, keadilan, demokrasi, dan musyawarah. Yang kelima, berita tentang hal-hal gaib. Al-Quran mengungkapkan sekian banyak ragam hal gaib. Al-Quran mengungkap kejadian masa lampau yang tidak diketahui lagi oleh manusia, karena masanya telah demikian lama, dan mengungkap juga peristiwa masa datang atau masa kini yang belum diketahui manusia. Yang keenam, sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, Al-Quran membuat petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan umum yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran,
sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Teori Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern, baik itu ilmu alam, arsitek dan fisika, geografi, dan kedokteran. Berikut ini sebagian pembuktian ilmiah yang dinukil dari kitab Ruh Adin Al-Islami karya Ustadz Al-Afif Tohabarot. Yang pertama, kesatuan alam atau kosmos. Teori ilmiah modern telah membuktikan dalam pernyataannya bahwa bumi adalah sebagian dari gas yang panas lalu memisah dan mendingin atau membeku, kemudian menjadi tempat yang patut dihuni manusia. Tentang kebenaran teori ini, mereka berargumentasi dengan adanya vulkano-vulkano, benda-benda berapi yang berada di dalam perut bumi, dan sewaktu-waktu bumi memuntahkan lahar atau benda vulkano yang berapi. Teori modern ini sesuai dengan firman Allah, hadis Quran surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara mereka, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapalah mereka tidak juga beriman. Yang kedua, asal kejadian kosmos. Seorang ahli astronomi, Jan, mengatakan bahwa alam ini pada mualanya adalah gas yang berserakan secara teratur di angkasa luas. Sedangkan kabut-kabut atau kumpulan kosmos-kosmos itu tercipta dari gas-gas tersebut yang memadat. Dr. Gamow menerangkan, sesungguhnya alam pada mulanya kejadiannya itu penuh dengan gas yang terbagi-bagi secara teratur, dan dari gas itulah timbul reaksi. Teori ini kita dapatkan penguatnya dalam Quran surat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Yang ketiga, berkurangnya oksigen atau zat asam. Sejak ditemukan pesawat terbang, maka timbullah gejala alamiah bagi para cendekiawan, yaitu adanya kekurangan oksigen dalam lapisan udara tertinggi manakala manusia terbang meninggi di angkasa. Ketika itu akan ditemui gejala ini, dan ia akan merasakan sempit dada dan kesulitan bernafas, sehingga ia merasa tercekik. Gejala ilmiah ini ditunjukkan dalam Al-Quran sebelum 14 abad yang lalu, dalam surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang digendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang keempat, perjodohan bagi semua benda atau makhluk. Dahulu orang menganggap bahwa perjodohan jantan dan betina itu terjadi antara dua jenis manusia dan binatang saja. Setelah datang ilmu pengetahuan bahwa perjodohan terdapat pula dalam tumbuh-tumbuhan, semua benda padat, dan pada semua atom yang berada dalam kosmos ini. Sampai dalam listrik ada daya positif dan daya negatif. Penemuan ini telah lebih dahulu didapati dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Quran surat Az-Zahriyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan Quran surat Asy-Syura ayat 7, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi ini berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dan Quran surat Yasin ayat 36, yang artinya,
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nomor 5. Penyerbukan dengan angin. Ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa angin bisa memindahkan serbuk jantan pada serbuk betina pohon kurma, tin dan pohon-pohon lain yang berbuah. Maka perkawinannya melalui perantara angin dan udara. Gejala ilmiah ini telah dibicarakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hijr ayat 22, yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukan kamu yang menyimpannya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.